Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita hingga saat ini, berupa nikmat kesempatan untuk melakukan kebaikan dan amal ibadah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan iman yang masih ada pada diri kita hingga saat ini. Di tengah-tengah mungkin kondisi iklim kita mungkin tidak seperti biasanya beberapa hari ini ya. Ketika kita menghirup udara mungkin ada sesuatu yang tidak seperti biasanya ya. Karena udara kita bercampur dengan asap, tapi bukan asap rokok ya. Asap kebakaran di mana-mana ya. Bahkan teman kami di kampung itu kalau malam kerjaannya ya berjaga, melihat pemandangan katanya, nonton, tapi bukan nonton bola, nonton api. Bahkan kebun sawitnya katanya sudah 4 hektar dibersihkan oleh api. Ini merupakan ya sesuatu yang harus senantiasa kita ingat, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita alami dan yang kita rasakan itu merupakan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi nikmat ketika kita senantiasa menyikapinya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, bahwa kita meyakini apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan merupakan ya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat-nikmat yang kita dapatkan merupakan pemberian dari Allah, bukan karena kita ya orang yang hebat ya, berilmu, memiliki harta, tapi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memerintahkan kepada kita, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian ya. Janji Allah seperti itu. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita ya. Dan ternyata ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat selanjutnya di ayat yang ke-152 surat Al-Baqarah ini ya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, washkuruli wala takfurun ya. Ingat kepada Allah tadi disejajarkan, disandingkan dengan ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang yang kufur. Yang dapat kita pahami bahwa ya, syukur kepada Allah itu salah satu maknanya adalah berbanding lurus dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mengukur seberapa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah seberapa banyak kita ingat kepada Allah.
Jadi kalau kita ingin mengukur apakah orang itu bersyukur kepada Allah atau tidak, ya, dia ingat sama Allah atau tidak, ya. Ketika dia bersyukur atas hidupnya, maka dia ingat hidup ini anugerah dari Allah, dan Allah memerintahkan ketika dia hidup, ketika Allah menciptakannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu hidup, dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ya, tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, untuk beribadah. Maka ketika dia menyadari itu, dia bersyukur dengan hidup yang dia miliki, ya, maka dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta misalnya, ya, dia mendapatkan harta sebagaimana yang dia inginkan, maka ketika dia ingat kepada sang pemberi harta, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seketika itu juga ia menyadari bahwa harta itu, ya, harus digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Jadi konsep bersyukur ini adalah diantaranya, ya, berbanding lurus dengan kita ingat kepada sang pemberi nikmat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kehidupan kita, ya, berkeluarga, ya, kita dapat berkeluarga, berumah tangga. Ini nikmat dari Allah. Karena ada orang yang tidak memiliki keluarga, ada orang yang tidak bisa berumah tangga, ada orang yang sudah berumah tangga tetapi, ya, tidak sampai berakhir, ya, pada sampai akhir hayat, ya, atau tidak sampai akhir hayatnya bersama dengan keluarganya. Maka ketika kita punya keluarga, ini nikmat dari Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun memberikan, ya, penjelasan kepada kita dalam firman-Nya dalam surat yang ke-16 ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, ya. Allah mengatakan, ya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan. Pasangan suami adalah istri dan pasangan istri adalah suami, ya. Jadi yang namanya pasangan ini kan, ya, kalau manusia pasangan laki-laki itu perempuan, dan kalau perempuan pasangannya itu adalah laki-laki. Artinya, ya, kalau dalam hukum itu kan, hukum fisika itu kan ada positif dan negatifnya, ya. Sepasang sendal itu dikatakan sepasang kalau ada kiri dan kanan, ya kan. Kalau hanya kanan saja dua-duanya itu bukan sepasang sendal, ya, tapi sebelah sendal, ya, kanan saja. Sepatu pun begitu. Maka manusia ini juga seperti itu. Hukumnya, sunatullahnya, sepasang, ya, itu adalah laki-laki dengan perempuan. Maka kalau ada orang punya konsep, ya, mengatakan pasangan sesama jenis, itu bukan berpasangan namanya, ya. Karena itu kalau ibaratnya positif lawan positif, negatif lawan negatif, bukan berpasangan. Maka hukum yang Allah tentukan bagi kita adalah berpasangan itu laki-laki dengan perempuan. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala dari jenis kamu sendiri, dari jenis manusia, ya. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Siti Hawa Allah ciptakan dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihi salam, ya, dari jenis kita sendiri. Wa ja'ala lakum, ya, min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, serta, ya, menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, ya. Ini nikmat dari Allah, ya. Punya pasangan, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kemudian Allah karuniai anak keturunan, ya, anak cucu, bahkan mungkin anak cucu yang banyak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rezeki yang baik, ya, rezeki yang baik-baik untuk kita, untuk manusia, untuk hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka beriman,
percaya, meyakini kepada yang batil, kepada sesuatu yang tidak benar, dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah berbicara di dalam ayat ini terkait dengan nikmat Allah. Apa nikmat yang Allah jelaskan di dalam ayat ini? Yang kami sebutkan tadi, punya pasangan itu nikmat dari Allah, punya keturunan itu nikmat dari Allah, dapat rezeki itu juga nikmat dari Allah. Yang kadang-kadang nikmat ini, kata Allah, banyak manusia mengingkarinya. Apa maksudnya? Banyak manusia yang melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam ayatnya tadi itu, termasuk memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa bertahan sampai saat ini, dan kita ikhtiarkan berusaha semaksimal mungkin kita pertahankan sampai di akhirat nanti. Karena memang kalau kita bisa bersatu di dunia, maka konsepnya adalah kita pun bisa bersatu di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kami akan melanjutkan pembahasan kami sebelumnya terkait dengan faedah kita berumah tangga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu untuk hambanya, untuk kita ini memiliki banyak sekali hikmah dan faedah bagi kehidupan kita. Kenapa Allah melarang ini dan itu? Karena itu mengandung kebaikan bagi kita, mengandung manfaat bagi kita, mengandung hikmah untuk kita Maka setiap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ini mengandung faedah-faedah untuk kehidupan kita di dunia ini. Termasuk dalam berumah tangga berkeluarga Ada faedah-faedah yang perlu kita pahami dan sadari, serta kita jadikan kehidupan rumah tangga kita ini, keluarga kita ini sebagai sarana bagi kita untuk mendulang kebaikan, membuat sesuatu yang bernilai dalam hidup kita di dunia dan akhirat, sebagai modal kita untuk hidup bersama, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di momentum ini juga saya melihat di mana-mana pengajian, alhamdulillah pengajian di bulan Maulid ini, di bulan Jumadil Awal ini berkaitan dengan memperingati kelahiran Nabi Alhamdulillah, semoga dengan pengajian ini semakin cinta kepada Nabi, semakin sadar kepada Nabi Kalau kita berbicara tentang Nabi, maka tentu inilah sosok yang senantiasa kita ingat, yang senantiasa mungkin banyak kita sebut, mengalahkan nama kita sendiri kita sebut dalam sehari Sebagaimana kata Ustaz Latif beberapa waktu yang lalu, kita itu kan minimal dalam sekali sholat itu menyebut 5 kali nama Nabi Allahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebanyak kurang lebih 5 kali dalam sekali sholat kita Maka kalau dikali 5 misalnya luar biasa, sudah puluhan kali kita menyebut nama Nabi dalam sehari. Belum lagi kalau kita melafadzkan adzan, bersyahadat dan lain sebagainya di luar salat, maka tentu nama beliau banyak kita sebut. Ini menandakan bahwa kemuliaan beliau adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk meneladani beliau. Beliau memang manusia, tapi ada sebuah ungkapan yang mengatakan Nabi itu basyarun la kal basyarin Beliau itu manusia tetapi bukan sembarang manusia Beliau juga makan, kita juga makan. Cuma bedanya beliau itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan kan gitu Beliau tidur, kita juga tidur. Bedanya kalau kita beliau sedikitnya tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur gitu Termasuk dalam kehidupan berumah tangga Kita punya istri, beliau juga punya istri. Hanya saja kita baru satu, beliau lebih daripada satu kan gitu Karena kita sampai saat ini beraninya hanya satu. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Maka di antara faedah yang selanjutnya setelah kami menjelaskan beberapa faedah sebelumnya, bahwa kita berumah tangga itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka sama halnya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menikah,
kita juga melestarikan, meneruskan sunnah para rasul, para nabi dan rasul. Karena hampir ya seluruh nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani itu ya, semuanya berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak keturunan ya. Kemudian faedah selanjutnya adalah kita menjalankan atau menunaikan perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kepada pemuda yang mampu dan siap untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kemudian faedah selanjutnya apa? Faedah selanjutnya adalah ketika kita menikah, kita melestarikan sunnah Rasul kita secara khusus ya. Sunnah Nabi kita secara khusus ya. Suatu ketika ada beberapa pemuda datang kepada Nabi ya. Mereka ya berkata begini dan begitu ya, di dalam hadis itu menjelaskan. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, ketika mereka mengatakan, apakah Nabi berpuasa? Nabi berpuasa. Kalau begitu saya pengen puasa sepanjang waktu, setiap hari puasa kerjaannya ya. Kemudian yang bertanya, bagaimana sholatnya Nabi? Kalau begitu katanya, saya ingin sholat sepanjang malam, dari habis isya sampai subuh kerjaannya hanya sholat saja, dan seterusnya. Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Artinya apa? Ya, maksimal puasanya Nabi itu, kecuali di bulan Ramadan dan di bulan ya Sya'ban ya, beliau itu paling banyak puasanya ya, sehari puasa sehari berbuka, seperti puasanya Nabi Daud. Dan kadang beliau puasa 2 kali sepekan, Senin, Kamis, atau 3 hari ya dalam 1 bulan, Ayyamul Bid, itu puasanya Nabi. Tapi ada orang ya yang ingin puasa sepanjang waktu. Puasa ini kan ibadah ya, baik ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ternyata kalau dijalankan dengan cara yang tidak baik, dijalankan dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Begitupun yang satunya mengatakan, aku ingin sholat dan aku pun ya tidak akan tidur sepanjang malam. Maka apa kata Nabi? Aku sholat dan aku pun tidur ya. Aku sholat malam, kata Nabi, bangun sholat tahajud, tapi aku memberikan waktu untuk tidur. Ada kesempatan untuk tidur. Artinya apa? Sholat itu bagus, tapi ternyata kalau melaksanakan sholat dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak benar ya. Melaksanakan sholat dengan tidak ada contohnya dari Nabi, ternyata menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian ada orang yang mengatakan pula, aku ingin ibadah sepanjang hidupku, taat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan aku tidak ingin menikah. Maka apa kata Nabi? Aku juga menikahi wanita. Maka di akhir hadis ini dijelaskan ya, faman ragiba an sunnati falaisa minni ya. Kata beliau ya, menikah itu merupakan sunnah ya. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Kata Nabi seperti itu, menegaskan di akhir hadis ini bahwa ya, menikah ini, berkeluarga ini merupakan bagian dari sunnah Nabi kita secara khusus. Ketika kita melakukannya, berarti sama halnya kita menjalankan sunnah Nabi ya. Dan ketika kita menjalankan sunnah Nabi, maka berarti ya, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita ya, dalam kehidupan keluarga kita, akan menjadi kebaikan bagi kita, akan bernilai ibadah, dan ibadah terpanjang. Ada ulama yang mengatakan dalam kehidupan kita ini adalah berkeluarga, berumah tangga. Kalau kita sholat 5 waktu sehari ya, kalau kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi yang namanya kehidupan di rumah ini adalah kehidupan yang paling banyak kita lewatin. Dan di sana ketika kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ibadah-ibadah dalam kehidupan rumah tangga mengalahkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Misalnya seorang
istri taat kepada suaminya, ya, berbakti kepada suaminya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nilainya sangat luar biasa, ya. Nilainya sangat luar biasa. Bahkan ketika seorang wanita mampu sholat, mengerjakan sholat wajib, puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian menunaikan zakatnya, ya, dan dia taat kepada suaminya, nanti di akhirat akan dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja, ya, lewat pintu mana saja yang dia mau. Ini, ya, keutamaan, ya, dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian faedah yang selanjutnya, ya, mungkin faedah yang terakhir yang kami sampaikan, ya, dalam kesempatan ini adalah ketika seorang menikah, dia telah menjaga separuh agamanya, ya. Jadi luar biasa menikah ini. Kalau seseorang menikah, maka separuh agama Islam ini berada dalam kehidupannya. Ada sebuah riwayat, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah fi ma baqi." Ya. Jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang sisanya. Apa arti hadis ini? Ketika seseorang menikah kok mendapatkan kebaikan separuh dari agama ini, ya. Ada ulama yang menjelaskan bahwa sumber dosa utama dalam kehidupan kita itu kan ada dua, ya. Perut sama di bawah perut, ya. Orang mencuri, korupsi, menipu, berbuat zalim itu kan banyak karena urusan perut, untuk cari makan, untuk mendapatkan harta, ya. Ini sumber dosa yang pertama, ya. Ini bagian perut kita untuk masalah makan dan harta benda. Kemudian sumber yang kedua adalah di bawah perut, kemaluan. Ini juga sumber dosa utama manusia, ya. Bahwa betapa banyak orang yang terjumus, ya, karena sumber dosa yang kedua ini. Maka kalau misalnya seseorang menikah, seyogyanya, idealnya dia sudah mampu menjaga sumber dosa yang kedua tadi, yang di bawah perut ini. Kenapa? Karena dia, ya, memperhatikan apa yang ada di bawah perutnya kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mampu menjaga dirinya. Maka kalau ada orang yang sudah menikah tapi tidak mampu menjaga diri, maka sangat rugi sekali dia menikah itu, karena dia tidak mampu menjaga setengah agamanya tadi itu. Padahal kata Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis hasan dijelaskan bahwa orang yang menikah itu sudah terhindar dari setengah, ya, sumber dosa dalam kehidupan ini. Maka kalau kita sudah menikah, tentu ini, ya, menjadi solusi bagi kita untuk menjaga diri kita dari berbuat dosa, ya, yang menjadi sumber dosa kedua yang utama dalam kehidupan kita ini. Ini diantara faedah ketika kita menikah, bahwa ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah ini. Ibadah yang namanya berumah tangga, berkeluarga, ya. Ibadah itu kan bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya sekedar sholat dan baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, tapi ketika kita berumah tangga, berkeluarga, aktivitas kita di rumah itu akan bernilai ibadah. Bahkan kita bantu istri kita, bantu keluarga di rumah mencuci piring dan lain sebagainya, itu akan bernilai ibadah, dan itu dicontohkan oleh Nabi. Banyak sekali sunah-sunah dalam kehidupan rumah tangga yang bisa kita tiru, yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang suami, seorang laki-laki itu ternyata, ya, bukan hanya sekedar kerja di luar mencari nafkah, tetapi Rasulullah mencontohkan kepada kita di rumah pun ada, ya, yang bisa kita kerjakan, dan itu akan bernilai ibadah yang luar biasa. Bisa jadi hal-hal yang sepele ini yang kita anggap, ya, sesuatu yang kurang penting mungkin, ya, atau jarang kita lakukan, tidak pernah kita perhatikan, ternyata kalau kita lakukan nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga, ya, dengan kita sama-sama belajar ini, ya, semakin, ya, menjadikan kehidupan kita, khususnya keluarga kita, semakin berkualitas, ya. Itu tujuannya. Kita kan sudah berkeluarga, sudah punya anak keturunan, hanya saja yang menjadi PR bagi kita bagaimana kita menjadikan keluarga kita ini semakin
berkualitas semakin hari, dan nanti mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Karena prestasi terbaik seorang suami itu adalah ketika seorang suami mampu mengantarkan istrinya mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Dan prestasi terbaik dari seorang istri kepada suaminya adalah ketika seorang istri mampu mengantarkan suaminya mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Itulah cita-cita dan harapan kita bersama, bahwa kita mampu mengantarkan pasangan kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Kan kita cita-citanya hidup sakinah, wafat husnul khotimah, masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tenang bahagia, akhir hidup kita tenang dan bahagia, di akhirat pun kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sakinah, mawaddah warahmah yang sesungguhnya, bahwa kehidupan yang bahagia dan tenang di dunia, akhir hidup yang bahagia dan tenang nanti ketika wafatnya, dan hidup yang bahagia dan tenang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakinah dunia dan akhirat yang kadang-kadang banyak orang melupakannya. Ketika menikah, acara resepsi, acara walimatul ars, itu didoakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, tapi setelah itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bahagia di dunia, dapat harta yang banyak di dunia, punya rumah yang mewah bersama dengan pasangannya, tapi lupa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka kebahagiaan mereka itulah kebahagiaan yang sementara dan semu. Dan sakinahnya pun mungkin kalau mereka merasa sakinah, merasa tenang dan bahagia, itu hanya di dunia saja. Tapi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, cita-cita kita adalah sakinah dunia dan akhirat, bersama dunia dan akhirat, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak keturunan kita. Dan Allah menjanjikan hal tersebut bisa kita dapatkan bahkan di dalam surga yang sama, di tingkat yang sama, dengan amalan yang berbeda antara kita dengan anak keturunan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, serta kita mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita beribadah kepada Allah, baik ibadah yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat ritualitas maupun ibadah-ibadah yang bersifat kita jalani kehidupan kita dalam sehari-hari, misalnya berkeluarga, bekerja dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi modal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, karena pada akhirnya kita pun akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang hidup di dunia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu kurang lebih 4 atau 5 menit sebelum waktu syuruk, bagi yang ingin menyantap hidangan di belakang dipersilakan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.